Cherry Extra abis dari bengkel bongkar karburator, kok malah ngebul hitam itu kenapa Pak Yanto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Hari ini kita mau setting karburator Cherry Extra dengan keluhan yang kita lihat di knalpot berasap hitam. Berasap hitam parah banget, pekat banget. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Semoga subscribe-nya berkah dan manfaat untuk channel ini. Dan ini kita lihat stasionernya juga nggak rata, nggak halus, seperti diesel brut. Itu tandanya kelebihan bensin. Ada kemungkinan ada salah pasang karena ini habis dibongkar. Nanti kita mau langsung kita eksekusi, kita bongkar, kita cek dari karburator ini apa yang salah atau apa yang pemasangan nggak bener. Langsung kita eksekusi, kita bongkar. Nanti ini nggak usah kita cuci karena ini masih bersih. Kita bongkar, kita cek semuanya apa yang tidak beres atau apa pemasangan apa yang salah. Bila kita lihat ini dari solenoid yang baru, ini besar kemungkinan dan sudah berkali-kali kasus seperti ini. Pemasangan solenoid yang baru ini harus mentok ujung dari solenoid, karena solenoid untuk Cherry Extra ini juga dipakai sebagai spuyer stasioner. Ini harus ujungnya mentok ke dalam. Kalau nggak mentok ke dalam, akibatnya bensin tidak melewati lubang spuyer ini. Jadi sama saja yang stasioner tidak memakai spuyer. Caranya memasang, kalau solenoid baru itu ujung dari solenoid ditarik sedikit untuk membuat supaya ujung dari solenoid mentok ke dalam, dan ini harus dikencengkan pol. Dan nanti kita cek apakah pemasangannya sudah mentok ke dalam atau belum. Nanti bisa kita cek di ujung dari spuyer stasioner atau solenoid ini. Nanti ada bekas di ujungnya, ada bekas. Nah itu. Nah tadi kalau pemasangan solenoid nggak ditarik keluar, nggak bisa mentok ke ujung dari lubang yang untuk solenoid. Maka dari itu, sekali lagi untuk teman-teman yang ganti solenoid baru harus diperhatikan ini. Dan juga beberapa kasus malah sering ini keluhan kalau stasionernya seperti diesel brut juga bisa terjadi pada lubang udara yang untuk pencampur stasioner yang ada di atas ini. Lubang ini karena belok-belok, membersihkannya harus pakai karbu cleaner, karena jalurnya muter-muter. Itu membersihkannya harus pakai karbu cleaner dan harus tembus di lubang solenoid. Kalau belum tembus ke lubang solenoid, diusahakan sampai tembus, disemprot keluar dari lubang solenoid, karena itu untuk pencampur udara stasioner. Dan juga hal yang tak kalah penting, dan ini sering terjadi pada Cherry Extra 1000 ini, baut 3 ini untuk membran atau karet yang untuk buka tutup power jet. Jadi nanti kita cek juga karet membrannya sudah
bocor atau belum, karena kalau bocor ini stasionernya juga seperti diesel, karena ada lubang angin atau udara yang langsung dapat manifold. Dan ini kita cek karetnya kelihatannya masih utuh, masih bagus, belum ada retak atau sobek. Nanti kita fungsikan. Dilihat juga ini ada kotoran dan juga ada airnya. Monggo yang belum subscribe, di subscribe dulu kalau channel ini atau video ini bermanfaat. Dan seandainya untuk pemasangan sepuyer yang power jet ini jangan kebalik. Sepuyer yang ring seal yang besar, yang karet besar itu lubangnya malah kecil, karena itu untuk sepuyer power jet yang untuk primer. Dan yang kecil lubang karetnya kecil itu malah yang besar, karena nanti dapat lubang yang untuk sekunder. Lubang sekunder ini berfungsi seandainya skep vakum ini membuka penuh, nanti baru dia bekerja. Kalau masih gas setengah atau belum mentok gasnya, belum bekerja. Yang bekerja hanya stasioner dan primernya saja. Dan seandainya kalau karet dari power jet ini bocor, nah ini yang sepuyer power jet ini harus kecil. Sekali lagi perlu diingat, ini sepuyer power jet yang untuk primer. Yang untuk primer ini lubangnya kira-kira 40. Kalau yang sekunder itu besar, sepuyernya 100, yang untuk power jetnya juga 100. Atau enggak usah dirubah-rubah dari bawaan pabrik, yang kita betulkan. Kalau dari kasus ini kemungkinan tadi dari selenoidnya. Ini cuma mau ngecek apakah. Nah, kalau untuk karet membran seandainya ini bocor atau retak, yang perlu kita tangani atau solusinya seandainya belum bisa mengganti atau beli repar kit, kita tutup sementara lubang angin yang langsung dapat ke manifold. Nanti kita tunjukkan lubangnya, bisa ditutup di lubang yang kecil ini, atau bisa ditutup yang tadi ditutup pelampung. Tapi ini kita fungsikan, kita bersihkan jalur udaranya, saluran udaranya kita bersihkan untuk memfungsikan power jetnya, karena ini penting banget untuk karburator carry extra. Ini nanti masih kita fungsikan power jetnya carry extra yang untuk sepuyer primer. Sepuyer primer itu tandanya yang seal o-ringnya itu yang besar, kalau yang kecil itu untuk sekunder. Ini sering terjadi karetnya sudah retak atau bocor, jadi stasionernya seperti diesel, ngebul hitam dan berut-berut. Tapi dari kasus ini tadi yang tidak beres adalah karena pemasangan dari selenoid yang baru, ujung dari selenoid tidak mentok ke dalam. Karena untuk carry extra ini selenoid juga dipakai atau difungsikan sebagai sepuyer stasioner.
kita pasangi dulu ini klep searah untuk pompa akselerasi. Dan ini kita tunjukkan kalau seandainya membrannya bocor, karet yang untuk power jet bocor, ini yang kita tutup ya. Di sini kita tutup seandainya belum bisa mengganti karet power jetnya, ini ditutup dan sepuyernya dikecilkan sedikit. Sepuyer yang untuk power jet yang 40 tadi, yang di o-ring yang besar kan 40, terus dikecilkan kira-kira ya 20 saja agar tidak boros banget bensinnya. Dan ini pemasangannya seperti tadi, sepuyernya kita tarik ke depan untuk supaya ujung dari sepuyer stasioner ini nanti mentok ke dalam. Kalau nggak mentok, bensinnya tidak melewati lubang yang di sepuyer stasioner. Jadi akibatnya bensinnya melimpah yang masuk ke sistem stasioner. Akibatnya nanti knalpot ngebul hitam. Ini harus kenceng dan mentok ke dalam. Tadi kira-kira kurang maju berapa ya, sekitar setengah, paling semili nggak ada, cuma dikit. Tapi kalau nggak mentok, akibatnya bensin nggak melewati lubang sepuyer stasioner dan melewati samping-sampingnya. Akibatnya ngebul hitam parah banget. Dan juga ini untuk filter ventilator harus kita bersihkan karena itu untuk menyaring. Dan biasanya kalau macet ini terlalu penuh kotoran di dalam saringan di bawah rumah ventilator ini. Jadi ini harus juga kita buka dan kita bersihkan supaya kalau ada kotoran bisa segera dibersihkan, karena ini untuk pertahanan terakhir sebelum bensin masuk ke ruang pelampung. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, matur nuwun, semoga berkah barokah. Dan untuk yang belum subscribe, monggo dibantu channel ini. Kalau ada pertanyaan masalah perkarburasian, nanti seandainya bisa jawab, nanti tak jawab semampu saya, sebisa saya. Pelampung biasa diukur rata saja. Ini karburator ini kita kembalikan seperti, jadi nggak ada yang dirubah untuk sepuyer-sepuyernya, karena karet membran power jetnya masih utuh kita fungsikan. Sepuyernya masih kita, ini sepuyer 100 yang untuk sekunder, ini power jet untuk primer kira-kira 40 karena nggak ada tulisannya, tapi yang kecil untuk o-ring yang besar itu. Jadi jangan salah. Juga banyak kasus untuk pemasangan power jetnya kebalik antara primer dan sekunder, akibatnya bensinnya juga boros, walaupun nggak ngebul sampai ngebul hitam, tapi boros banget. Karena yang harusnya 40 kalau kebalik bisa itu besar ya, yang bisa 110. Yang untuk power jet yang sekunder itu kira-kira 110. Jadi jangan sampai kebalik pemasangannya. Dan pemasangan tutup dari pelampung ini harus hati-hati, jangan sampai ring atau seal o-ringnya jangan sampai jatuh tidak pada tempatnya. Akibatnya nanti kalau sealnya juga jatuh, bensinnya boros waktu di gas
yang bekerja sepuyer primernya malah ngebul-ngebul hitam karena oreng seal dari karburator ini jatuh atau tidak pada tempatnya. Ini sudah kita pasang. Dan untuk jenis carry ini biasanya kalau pemasangannya benar, pemasangannya tepat, antara sepuyer-sepuyernya biasanya sudah bisa dipastikan nanti dipasang sudah langsung jadi. Dan sekali lagi untuk lubang udara yang untuk pencampur stasioner itu karena sering banyak kasus itu sampai menumpuk kotorannya sampai buntu karena terlalu banyak kotoran yang masuk, akibatnya buntu. Dan kalau buntu enggak ada angin yang untuk mencampur, akibatnya stasionernya juga seperti diesel brut ngebul hitam. Sekali lagi perlu diperhatikan yang lubang pencampur udara untuk stasioner dari karburator carry ekstra. Untuk carry yang 1000 beda tempat dari sepuyer stasionernya. Ini sudah kita pasang, langsung saja nanti kita coba, kita starter. Nah, ini sudah enak, digas-gas sudah enak. Bener saja untuk pemasangan carry, seandainya sepuyer pemasangannya sudah tepat dan pengapiannya juga sudah normal, mesin normal, insya Allah bisa dipastikan langsung jadi. Sekali lagi untuk sepuyer primernya 93,8 kalau masih asli. Terus untuk power jetnya karena nggak ada tulisan, kira-kira saya perkirakan 40. Untuk sepuyer sekunder yang kecil itu juga 100 lebih kira-kira. Power jetnya untuk power jet yang sekunder juga 100-an lebih sedikit. Tapi kalau masih bawaan pabrik asli nggak usah dirubah-rubah kalau nggak ada yang salah pemasangan atau karet membrannya belum bocor. Dan kita lihat sudah nggak berasap hitam, sudah nggak ngebul, sudah nggak menyengat baunya. Dan bila dirasakan biasanya dingin, ada embun yang terasa di tangan kalau masih dingin. Segitu dulu video ini, semoga bermanfaat, semoga panjenengan teman-teman semua paham. Mohon maaf tidak ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.